Reju dan Indonesian Bandung. Hari ini kita mengangkat tema Build for your beat to live happier. Boleh saya minta tepuk tangan yang mulia untuk Reju. Tentunya kami ingin menyapa terlebih dahulu CEO and President Director Reju yang terhormat Bapak Richard Anthony. Bapak Richard, terima kasih sudah lari Pak 5,4 km ya, terbaik ya. Juga kami ingin menyapa Associate Director Sales and Marketing Reju, Mbak Sari Siswani. Di mana Mbak Sari? Oh ada ya, lagi ngambil nasi goreng kayaknya ya. Baik. Nah tentunya sejak 2020 pun juga Reju konsisten mengajak konsumennya untuk hidup lebih bahagia dengan berbagi dan peduli ke komunitas di berbagai daerah lewat aksi Good for Society di kampanye Reju Cares dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Bandung lebih peduli dengan kesehatan mereka, khususnya jantung, melalui gaya hidup sehat berkelanjutan seperti olahraga dan memilih konsumsi nutrisi yang alami. Hari ini judulnya sebenarnya Beat for your beat, tapi nggak hanya sekedar beat aja, lebih luas dari itu kayaknya. Kalau kita habis lari, habis olahraga deh, kita harus ingat ada 4R sebenarnya namanya. Ya, 4R itu yang pertama rehydrate. Jadi kita harus minum, ya kan? Karena pada waktu kita olahraga pasti kita ngalamin dehidrasi, walaupun dehidrasinya ringan. Betul. Ya kan? Kemudian yang kedua harus refuel. Kalau kita lari, energinya dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Dari makanan, karbohidrat. Karbohidratnya dari mana? Pintar. Dari apa tadi Mbak? Hah? Dari apa tadi? Dari karbohidrat. Oke. Karbohidratnya dari mana? Dari otot. Yang nyimpen di otot. Namanya apa? Glikogen. Oh bener itu ya? Itu ya, memang itu teman aku. Oh gitu? Teman aku. Kenal nggak? Kenal? Ya, jadi kan kalau ada yang lari, kadang-kadang kalau lari itu nggak bisa dong makan, masa mau makan nasi dulu? Ya. Nggak mungkin kan? Jadi yang kita pakai adalah cadangan karbohidrat, namanya glikogen. Oke. Waktu lari glikogen akan habis, jadi kita harus refuel, harus mengkonsumsi karbohidrat lagi. Terus ada R yang ketiga, repair. Artinya apa? Perbaikan. You udah tahu perbaikan apaan? Otot, perbaikan otot. Berarti kita harus makan apa? Protein. Tadi udah makan apa? Telur, sosis. Telur bener deh, gitu ya. Ada yang makan sosis juga. Smoothies. Ada proteinnya, bener. Jadi di smoothiesnya memang ada protein juga. Yang keempat, berikutnya R berikutnya adalah rest. Harus istirahat, ya kan? Kalau yang pada pakai smartwatch kadang ada tulisannya, kita mesti istirahatnya berapa menit, berapa jam sebelum kita mulai olahraga lagi. Jadi 4R itu penting. Nah, karena 4R itu penting, maka sebetulnya kenapa 4R itu penting? Kan terkait banget sama kesehatan kita nantinya. Slide lagi yuk, lanjut. Next. Ya, ini udah tadi ya. Aku biasanya dipanggilnya Lita. Singkat aja. Karena suka pada salah. Ya, halo. Karena suka pada salah. Ya. Daripada jualitas susah. So, lanjut lagi yuk, silakan. Nah, sebenarnya World Heart Day itu dirayakan setiap 29 September, ya. Kenapa harus ada World Heart Day ini? Karena ya penyakit jantung itu bisa dibilang number one killer in the world, masih tetap gitu. Tujuannya apa? Supaya orang ingat lagi bahwa ketika kita berhasil mengontrol faktor resiko yang kaitannya sama gaya hidup. Jadi faktor resiko yang terkait gaya hidup itu yang pertama berhenti merokok, kemudian dietnya dibenerin, pola makannya dibenerin, kemudian secara fisik kita lebih aktif. Ternyata kalau kita bisa mengkontrol 3 ini, setidaknya 80% kejadian meninggal prematur, jadi kematian di usia dini akibat dari penyakit jantung dan stroke itu bisa dicegah 80% loh, 80%. Dan teman-teman di sini udah ambil bagian dari meningkatkan physical activity, kan udah olahraga, gitu kan? Ya, jadi setidaknya itu udah bisa kita cegah. Lanjut.
Nah, ini pasti juga udah pada familiar ya, bahwa kalau kita olahraga harus perhatikan heart rate. Ngukurnya di mana? Ini bukan decimeter, yang gampang, emang bawa-bawa. Hah? Di mana? Di sini. Ini namanya arteri karotis, bisa di sini. Megangnya pakai 2 jari, nggak boleh pakai jempol, nggak boleh 1 jari, harus 2. Karena kalau 2 itu kita menghilangkan subjektivitas. Kalau 1 kan enggak. Kemudian yang kedua, periksanya dari mana? Di tangan. Namanya arteri radialis di sini. Sama dengan 2 jari juga, nggak boleh 1. Kalau 1 kadang-kadang yang kita rasain adalah denyut di sini. Jadi harus 2, ya. Nah, sebenarnya yang dibilang denyut nadi normal itu berapa sih? Itu tergantung usia gitu ya. Tergantung juga sama apakah orang ini mengkonsumsi obat tertentu atau enggak. Tapi secara umum kira-kira dalam kondisi resting, istirahat, heart rate itu sekitar 60 sampai 100. Ya. Mau cek nggak? Mau cek nggak? Coba cek deh. Ya, cek di sini selama 1 menit. Kira-kira berapa sih waktu lagi resting? Tapi waktu ngecek jangan sambil emosi gitu. Naik nanti. Ya. Nah, kalau ternyata pulse-nya itu di bawah 60, ada nggak yang di bawah 60? Pasti banyak nih. Yang udah jago-jago lari, heart rate di bawah 60 nggak kalau resting? Nah, kalau yang dia terbiasa olahraga bisa sampai di bawah 60, dan itu nggak masalah karena memang jantungnya sudah beradaptasi, gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita cek ternyata heart rate di bawah 60, kita pusing, kemudian rasanya kayak kayak mau pingsan, ya harus ke dokter kalau kayak gitu. Dan kalau heart rate-nya di atas 100 itu hati-hati. Lanjut. Nah, ternyata kalau resting heart rate itu juga terkait dengan seberapa bagus, seberapa bugar kita. Karena ada penelitiannya, jadi penelitiannya itu 13 tahun gitu ya. Di orang-orang diperiksa, udah pada tahu lah ya VO2 max. VO2 max udah pada tahu ya. Dicek VO2 max-nya, kemudian dicek juga resting heart rate-nya. Kemudian orang-orang ini yang udah dikumpulin 13 tahun berikutnya dicek lagi. Nah, dan di sini penelitiannya didapatkan bahwa orang-orang yang resting heart rate-nya tinggi itu dia terkait dengan kebugaran fisik yang rendah, tekanan darahnya biasanya jauh lebih tinggi, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, dan lebih gemuk. Jadi, betul ya? Mas berapa? 48 resting heart rate-nya? Hah? 5, 7 berapa? Resting heart rate-nya berapa? Istirahat 60-an ya. Jadi di penelitian ini penelitian besar nih, gitu. Penelitian ini penelitian besar. Jadi orang yang resting heart rate-nya itu di atas 90 memang ternyata jauh sangat berbeda dengan yang resting heart rate-nya itu 50 sampai 60 gitu. Ternyata kalau resting heart rate-nya tinggi itu 13 tahun kemudian orang-orang ini kebugarannya memang lebih rendah, lebih gemuk, tekanan darahnya lebih tinggi, kemudian trigliseridnya juga lebih tinggi. Lanjut. Gitu. Nah, ini yang direkomendasikan kalau lagi olahraga, maka target heart rate-nya ini yang direkomendasikan oleh American Heart Association. Jadi kalau kita olahraga, target heart rate-nya itu 50 sampai 85% dari maksimum heart rate. Ngitung maksimum heart rate gimana? 220 dikurangin usia. Contoh misalnya 220 dikurangi Mas Edo usianya berapa? 20? 18. Oh iya, 18 belum masuk sini. Oh, belum masuk ya. 20 ya, biar nggak bohong banget. Susah bohongin diri sendiri ya. Ya, jadi 220 dikurangin usia 20 tahun, maksimum heart rate-nya 200. Ini nggak boleh segini. Jadi kita hanya boleh latihan di rentang ini, gitu ya. Bahkan yang aman sebenarnya 70%, di atas 70% itu kita bilangnya udah vigorous activity. Lanjut, silakan. Gitu. Nah, supaya bisa tetap sehat, kita harus cari tahu dong acuannya kemana supaya jantung kita sehat. Saya ambil dari American Heart Association. Jadi
Panduannya adalah yang pertama, adjust energy intake. Jadi intake makannya harus disesuaikan dengan kondisi kita. Kita harus tahu berat badan kita udah normal belum, apakah masih masuk overweight atau obese. Komponen-komponen yang utuh, contohnya kayak beras coklat, beras merah, dia masih komponennya utuh. Dia ada kulit arinya yang isinya adalah serat, ya. Kemudian pilih protein yang juga sehat, ya. Terutama kita juga bisa dapatkan dari protein yang dari nabati, dari kacang-kacangan, ya, dari polong-polongan seperti itu. Kemudian mungkin nanti ini bisa dibaca yang lain-lain tentang kita harus juga memilih makanan yang minim olahan. Tetapi salah satu yang saya highlight juga adalah kita harus meminimalkan atau menghindarkan minuman-minuman yang diberikan gula tambahan, ya. Jadi kalau yang kita konsumsi sekarang itu nggak ada gula tambahannya. Kenapa rasanya manis? Karena buah asli, gitu. Lanjut lagi. Oke. Kemudian ada berita baik dari penelitian bahwa setiap kita menambahkan 7 gram serat ke dalam diet kita sehari-hari, ternyata bisa menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung dan penyakit stroke itu sebesar 9%. 7 gram. 7 gram tuh dari mana? Bisa dari 2 serving buah misalnya. Gitu. Kemudian ternyata ada sayur dan buah tertentu yang memang dia memberikan benefit yang lebih. Buah citrus, lemon, jeruk gitu ya. Kemudian dia juga state bahwa di American Heart Association itu dia bilang sayur dan buah ini juga bisa didapatkan dari 100% fruit juices gitu. Jadi dia dianggap setara, ya. Kemudian yang pasti juga adalah sayur daun hijau, ya. Sayur daun hijau bisa dari bayam, dari kale, ya. Seleri. Mungkin ada yang udah pernah cobain shopnya seleri ginger, gitu ya. Kaget rasanya, wah, tapi sebenarnya manfaatnya luar biasa. Sehingga ketika kita olahraga, kalau pembuluh darahnya itu dia melebar, aliran darah akan sampai lebih efektif ke sel-sel yang membutuhkan. Waktu olahraga, konsumsi oksigen kita akan naik kan, akan kita butuh banyak oksigen supaya metabolismenya itu bagus, supaya endurance kita bagus. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung nitrat, maka akhirnya aliran darah kita pun akan lancar, oksigen yang sampai ke jaringan dan sel yang membutuhkan oksigen juga akan lebih efektif. Nah, ini ada contoh-contoh makanannya yang mengandung nitrat. Kita lihat di sini yang very high atau sangat tinggi kandungan nitratnya ada seledri, ya. Kemudian yang familiar lagi ada beet. Beet itu buah atau sayur? Hah? Apa? Beet, ini pintar. Jadi beet itu bukan buah. Kan banyak yang bilang makan buah beet, salah. Beet itu sebenarnya adalah umbi, gitu. Dia ada umbi, ya. Dan beet itu termasuk yang dia kandungan nitratnya tinggi, sehingga banyak banget diteliti memang beet ini bisa menstabilkan tekanan darah, bisa menurunkan tekanan darah. Itu udah banyak banget penelitiannya. Lanjut, juga bayam ya, jadi ada seledri, bayam dan juga beet. Lanjut. Nah, ini jadi ternyata kalau nitrat itu dia bisa menyampaikan oksigen dengan lebih baik ke sel, maka ada efeknya dong kalau untuk olahraga endurance gitu ya. Ya pasti ada, ya. Karena apa? Karena dia akan menyebabkan tadi ternyata kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang dia mengandung nitrat, maka oksigen akan lebih sampai dengan cepat ke jaringan, ke sel-sel tubuh. Akhirnya apa? Waktu kita untuk mencapai, kan kalau kita olahraga ada waktunya kita udah capek, exhausted banget sih gitu. Waktunya untuk mencapai ke titik yang exhausted itu akan lebih panjang. Artinya endurance kita akan membaik gitu ya. Powernya juga akan jadi jauh lebih baik karena oksigennya cukup. Jadi sebetulnya pada waktu kita olahraga, teman-teman udah pernah dengar dong bahwa olahraga itu sebenarnya akan menyebabkan tubuh kita mengeluarkan radikal bebas, ya kan?
Kenapa? Karena ya memang radikal bebas itu akan diproduksi kapan aja. Saya ngomong gini juga sebenarnya radikal bebas tuh keluar, ya kan? Kita nafas aja, ongkos produksinya akan timbul radikal bebas juga. Pada waktu kita olahraga, radikal bebas akan makin meningkat, gitu. Kalau olahraganya udah kencang, jangan lupa antioksidan. Terus akhirnya pada mulai berpikir, kok boleh nggak kalau minum suplemen antioksidan aja? Ya, gimana tuh dapetin antioksidannya? Nah, biasanya kita akan berpikir minum suplemen. Ya. Boleh aja, tapi sebetulnya kalau lihat lagi di dalam penelitiannya, di dalam rekomendasinya, antioksidan itu akan lebih mudah dipakai oleh tubuh, akan mudah diserap oleh tubuh, dipakai oleh tubuh kalau dia berada dalam bentuk terintegratif dengan makanan. Artinya kita dapatkan dari sumber yang alami, gitu ya. Jadi kita akan mendapatkannya dengan lebih komplit. Kalau kita lihat warnanya macam-macam di sini, dia merefleksikan atau memperlihatkan antioksidan yang macam-macam. Ada yang namanya beta karoten, ada yang namanya likopen, ada yang namanya klorofil, makanya warnanya macam-macam. Jadi konsumsinya harus beragam. Olahraganya itu udah cukup kencang, apalagi kadang-kadang kita kalau lagi pengen olahraga makin bagus, akhirnya kayak kompetitif dengan yang lain. Kita suka lupa dengan heart rate. Kalau dilihat rekornya heart rate-nya suka naik-naik, melebihi dari yang target tersebut. Hati-hati, karena ketika target heart rate-nya melebihi dari, maksimum heart rate-nya itu suka naik di atas target heart rate kita, maka biasanya pada saat itu radikal bebas yang terbentuk akan lebih banyak. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi antioksidan alami yang asalnya memang sebagian besar dari sayur dan buah. Tepuk tangan untuk Dr. Lita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Richard Anthony. Bapak mohon berkenan bergabung bersama kami. Pagi, terima kasih. Ya, luar biasa. Iya Pak. Saya mesti ngomong juga. Sekarang Bapak waktunya dakwah Pak. Enggak Pak ya. Memang harus berbicara di sini Pak, memberikan. Ya salah ya saya, mohon maaf Pak ya. Insya Allah Pak, di kota selanjutnya masih itu kan MC-nya Pak. Ya, silakan Pak Richard. Oke, terima kasih ya semuanya, selamat pagi. Thanks dok, ya. Very insightful. Tadi menarik, tadi dibilang apa? Cardiovascular disease ya, salah satu itu. Kebetulan mungkin saya share aja, saya sendiri baru menyaksikan sendiri korban cardiovascular disease baru hari Minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu. Saya kan juga senang ikut, ya walaupun udah aging gitu ya, tapi masih suka main badminton juga gitu. Saya ikut grup kemarin kita ke Purwokerto minggu lalu, hari Minggu pagi, mungkin mirip-mirip jamnya kali ya. Rekan saya itu satu dia partner main ya, lagi main baru mau mukul gitu jatuh dan ternyata detak jantung stop, sayangnya nggak tahu. Jadi jadwal kita hari itu bubar langsung gara-gara itu, padahal udah dilakukan CPR ya. Si Chandra itu sampai setengah pegel gitu, tapi ya mungkin kurang cepat gitu. Jadi jangan diremehkan ya. Jadi kalau kardiovaskular itu, kalau saya bilang kadang-kadang yang suka meremehkan itu justru yang nggak kelihatan punya gejala. Ya, jadi kayak anda tuh yang nggak overweight, ya. Justru kalau yang overweight itu biasanya lebih hati-hati. Tapi kalau yang kita kelihatannya fit, dia tidak slim soalnya, umurnya baru 53, ya kan? Nggak pernah, tapi juga mungkin kurang ngecek kali ya, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu gaya hidup sebetulnya ada penumpukan kali, tapi nggak ada yang tahu. Nah, begitu tiba-tiba terjadi tekanan yang dia kecapean atau apa gitu, kolaps. Kita nggak nyaranin kita untuk diet atau vegetarian atau vegan atau keto atau apa, kita percayanya well balance, ya kan? Tapi satu hal tadi sama, perbanyak konsumsi buah dan sayur, baik secara langsung atau dalam bentuk alternatif gitu, yang coba kita lakukan. Karena kan kita bicara secara langsung itu nggak mungkin juga kita selalu konsumsi langsung ya, gitu. Tapi bukan berarti konsumsi langsung itu jelek, sangat baik sebetulnya, gitu ya. Tapi apapun pokoknya perbanyak buah dan sayur sehingga Anda bisa nikmatin apa yang Anda mau nikmatin, gitu. Nah itu aja prolognya ya. Oke Pak. Sekarang
lanjut ke sesi yang berikutnya. Oke, saya coba share-nya. Tadi dokter udah banyak sekali share-nya. Oke. Nah, tadi udah disebut berkali-kali, misi Rejuve itu live happier. Untuk menolong kita semua itu live happier ya. Suka dibilang memang, kenapa enggak healthier maksudnya? Enggak. Saya bilang kita tuh happier ya. Kenapa? Karena satu hal yang kita percaya itu adalah kalau kita mau melaksanakan sesuatu secara konsisten dan berjalan panjang itu harus realistik. Nah ini yang sering kalau di dalam dunia ini ya, baik maaf aja kadang-kadang government atau institusi atau terlalu idealistik tapi nggak realistik sehingga akhirnya nggak dijalanin, ya kan? Nah kalau kita mau happy itu kan banyak macam dong. Yang senang olahraga kayak sekarang nih kita juga happy, fun run. Bisa jalan-jalan sama keluarga happy, ya kan? Ketemu alumni temen happy, ya kan? Saya nggak tahu ketemu ex pacar happy atau enggak gitu ya, tergantung sejarahnya gitu. Tapi makan makanan favorit kita juga happy kan sebetulnya. Nah questionnya itu supaya kita bisa nikmatin itu secara rutin, konsisten dan terus menerus, kita harus sehat. Jadi makanya kita nggak sebutnya tuh live healthier karena itu udah fundamental, ya kan? Yang maksudnya happier itu adalah gimana kita bisa sustainable healthy lifestyle. Kita bisa hidup sehat tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah itu berarti kita lakukannya melalui makanan minuman yang bukan cuma sehat, tapi juga harus enak. Ya, karena kalau nggak enak, ya percuma nggak dijalanin, gitu loh. Cuman terpaksa aja. Nah kalau yang terpaksa itu kita nggak akan sustain, itu nggak realistis, ya. Dan juga kita punya prinsip kita harus honest and transparan, ya. Jadi supaya kita tahu persis yang kita konsumsi apakah bahannya natural, ya, apakah itu heavily processed dan lain-lain. Shortnya harus yang good for you, gitu, ya. Oke, next slide. Nah ini yang kita maksud dengan gimana kita deliver good for you product, ya tadi selalu enak, sehat dan transparan. Kita declare semua, ya. Dan kita itu hanya memilih fresh dan natural produk, ya. Kita selalu minimize proses, ya. Kita nggak heavy proses. Dan tentunya kalau udah bicara fresh, natural, apalagi mentah, masalah kesehatan yang yang jadi food safety itu juga penting sekali, ya. Jadi kalau kayak kita lihat, kalau Jakarta mungkin atau daerah lain gado-gado terkenal, ya. Kalau Jawa Barat ini kredok, ya. Nah kalau secara general mungkin kredok itu harusnya lebih sehat. Kenapa? Karena kredok mentah kan, gado-gado dimasak, sebagai nutrisi mungkin udah hilang. Tapi sebenarnya kredok juga membawa resiko food safety yang lebih tinggi. Kalau apa? Kalau sayur yang dipakai kan kuncinya nggak bersih, gitu. Ya, jadi ada plus minusnya. Makanya itu juga sangat-sangat penting. Nah, di Rejuve kita udah buat komitmen, kita nggak akan pernah menambahkan, kalau kayak jus ya nggak pernah nambahin air, gula, artificial sweeteners, preservatif atau apa. Kita maunya senatural mungkin, ya, se-fresh mungkin yang possible. Oke, next. Nah, kenapa kita ngotot harus honest, transparan? Karena kita mau dikenal sebagai brand with integrity. Nah, itu makanya kita adopsi yang kita sebut tadi, Mas Eko bilang apa? Clean label. Ya, clean label ini suatu movement yang sebenarnya kayaknya simple, tapi nggak gampang dan nggak banyak perusahaan yang sebenarnya berani committed. Ya, nanti kita lihat apa aja yang perlu. Tapi intinya kita committed untuk 100% transparan. Nggak ada yang sembunyikan, walaupun secara hukum atau secara regulasi diperbolehkan. Ya, ini sebenarnya mengapa kita mau clean label, ya. Problemnya adalah secara regulator itu secara hukum resmi mengizinkan untuk tidak mendeklar ingredient tertentu kalau di bawah threshold. Ya, nah itu nanti kita bicara lebih lanjut why actually enggak terlalu baik gitu ya kalau kita lihat secara realitanya. Oke, next. Nah, tadi saya sebutkan selain makan langsung, buah sayur itu alternatif. Nah, yang kita sajikan itu adalah awal juices kita di sini itu misalnya bisa dikonsider sebagai excellent alternatif, ya kan? Kenapa kita butuh alternatif? Karena gaya hidup. Ya contohnya kayak tadi lah, kita lari, ya kan? Lari olahraga. Dokter Dita udah bilang apa
banyak free radikal kan. Salah satu sumber antioksidan yang kita konsumsi paling banyak itu kan buah dan sayur segar. Jadi harus itu dia kita minum kan. Tapi masa kita mau bawa apel, wortel, bayam gitu waktu lari kan nggak mungkin. Tapi kan, ya Pak ya. tapi kan saya bisa bawa satu ini ya. Iya. Nah itu makanya kita bilang tuh bisa convenient, bisa menjadi alternatif sepanjang ya kita lihat kenapa dia bisa. Satu, hanya dibuat dari 100% fresh fruit and organic vegetables ya. Jangan dari concentrate gitu ya, jangan ditambahkan nanti gula, tambahkan air atau apa, murni. Dan prinsip kedua itu kenapa dia bisa diconsider adalah dia selalu zero added sugar ya. Zero added sugar itu berarti bukan cuman tidak ditambahkan gula, tapi bahan yang digunakan pun tidak diconsider sebagai added sugar ya. Kenapa? Kadang-kadang ada jus yang dibuat dari concentrate. Nah kalau menurut aturan FDA ya di Amerika, kalau dari concentrate juice itu dianggapnya added sugar. Kenapa? Karena dia udah heavily proses ya, udah dari jus dikeringin, dibuang segala macam, lalu nanti ditambahin lagi. Jadi itu udah dianggap added sugar, udah bukan natural yang ada di buah dan sayur segar. Karena sebenarnya nutrisinya itu antioksidannya sebagian besar udah hilang. Itu sebabnya FDA mengatakan seperti itu. Makanya kita sebutnya istilahnya zero added sugar, bukan no added sugar. Yang ini juga beda, sama kayak no MSG ya, added. Itu tricky ya. Kalau kita misalnya beli makanan atau restoran gitu ya, sering bilang no, nggak tambah MSG itu. Belum tentu zero MSG added. Tahu nggak Mas, kenapa? Kenapa Pak? Loh, kalau bumbunya dia gunakan bumbu instan misalnya kayak merek apa gitu ya, lalu dilihat bumbunya itu sebenarnya udah ada MSG-nya kan sama aja, MSG-nya masuk. Tapi kokinya bilang, saya nggak tambahin magic. Tapi bahan yang dia pakai sebenarnya mengandung MSG. Ya itu analoginya tadi antara kayak seperti concentrate dan lain-lain. Maka kita gunakan istilahnya zero. Nah, satu lagi yang penting harus high in fiber. Jus ini umumnya memang nggak ada fibernya. Nah, tapi nggak semua jus sama kan, makanya kita komited dengan menggunakan teknologi yang tepat. Kita mau, dan jus kita rata-rata high in fiber ya. Tadi 7 gram ya, consider 80% kan. Wah, saya habis lari itu tadi udah minum 2 mighty celery ya, high in nitrat. Satu botol mighty celery itu 6 gram, jadi saya udah dapat 12 gram fiber ya, 90% lah kalau gitu ya. Dan kalau mighty celery itu ya kalorinya rendah sekali ya. Tapi kalau kalian minum Nation Green juga 6 gram itu ya. Kalau yang tadi minum Yugro itu 5 gram ya. Kalau mau lebih tinggi lagi bisa ambil smoothies gitu ya, atau apa yang protein ya. Oke, jadi itu sebabnya kenapa bisa diconsider sebagai alternatif ya. Oke, terus next. Nah kalau mau alasan lain lagi ya, overall secara review adalah tadi ada hubungannya, karena dia pasti dibuat dari buah dan sayur segar organik, natural rich, selalu pure ya, kita nggak pernah tambahan apa-apa. Kalau jus kita selalu natural, kita nggak pernah pakai heat. Nah heat ini sebetulnya ya kalau susu di pasteurized nggak apa-apa, tapi kalau bahan segar kayak gini, heat itu musuhnya gitu. Karena begitu di kena heat ya, oleh pasteurisasi, satu rasa freshness-nya pasti gone, rasanya berubah deh, udah nggak enak, rasa segar itu hilang. Terus sebagian nutrisinya juga udah rusak, terutama vitamin C itu salah satu antioksidan yang paling penting itu udah gone ya. Kita kalau mau tahu sebenarnya rejim itu kalau cara buat di pabrik gimana, kita memang buatnya di true cold press facility, tapi kita buatnya dengan homemade salt ya. Jadi bayangkan aja kalau Anda buat sendiri di rumah pakainya apa sih? Nah kita pasti begitu, makanya kita nggak pernah tambahin apa-apa macam-macam, termasuk bahkan kayak almond milk kita. Makanya ada yang suka komplain, kenapa Pak almond milknya tuh separated ya, harus dikocok gitu loh. Apalagi kalau yang mengandung kayak powder coklatnya gitu ya, kadang-kadang dia mesti dicoklok oat milk. Karena kita buatnya homemade salt. Kalau homemade salt kan nggak pernah ditambahin emulsifier, nggak pernah tambahin bahan-bahan yang nggak jelas gitu. Tapi ya sayangnya jadinya kita ya harus sering dikocok gitu loh. Tapi kalau mau natural ya seperti itu, high pressure teknologi HPP. Nah mesin HPP ini cara kerjanya adalah, jadi produk kita ini udah jadi, setelah dibuat udah dibotolin, itu dimasukkan ke chamber besi ya,
dan chamber besi itu nanti diisi air. Ya, air itu nanti dipompa. Airnya air dingin ya, sekitar 7 derajat gitu, dipompa sampai bisa mencapai tekanan 6000 bar. Di sini kalau yang pernah belajar fisika, ya, atau ahli gitu ya, ngerti mengenai tekanan, setiap 1 bar itu sama dengan kira-kira 10 meter kedalaman air. Berarti kalau 6000 bar itu 60.000 meter. Nggak ada laut di dalam ini. Yang paling tinggi Mariana Trench yang ada megalodon bumi itu cuma 11.000. Nah, karena makanya kita butuh bahan fleksibel. Ya, karena dengan tekanan kayak itu, kalau dia nggak fleksibel, pecah. Dan karena dia dingin, nggak ada heat dan akibatnya apa? Bakteri semuanya mati, deactivated, makanya sekelahnya bisa lebih lama. Tapi karena nggak ada panas, rasa nggak berubah, nutrisi juga sama. Nah, jadi kalau ada yang bilang kenapa? Makanya berarti Reju pakainya plastik dong. Kita harus concern environment. Oh, nggak usah khawatir. Kita yang propoli semua botol kita ini dibuat dari 100% recycle plastik. Jadi dari plastik yang sudah ada. Ya, itu dari awal tahun 2020. Saat setiap botol kita tuh nggak menambah sampah plastik. Bahkan kalau Anda membantu dengan membawa ini balik lagi ke yang botol Giant White itu tuh, nanti kita kerjasama dengan bank sampah untuk di recycle. Secara nggak langsung kita ngurangin sampah plastik sebetulnya. Ya, jadi kita pikirin secara holistik sebetulnya. Gimana memberikan terbaik tanpa kita juga care terhadap environment. Oke, next. Nah, kalau milih produk tadi kan kenyataannya kita juga mesti pilih yang udah jadi gitu ya. Biasanya yang paling gampang rata-rata kalau milih produk lihat apa dulu? Nutrition fact ya, biasanya kan ya, gulanya berapa, kalorinya berapa, apalagi yang kalori freak gitu loh, atau takut segala macam. Kalau saran dari saya enggak seperti itu. Percuma, nutrition fact itu adalah hasil akhir. Kita harus tahu dari mana. Ya kan? Sama, kalau Anda misalnya ada yang tiba-tiba datang, saya sumbangin dana itu. Kalau dia nggak tanya sumbernya dari mana, akibatnya apa nanti? Money laundering gitu. Ya kan, sumbernya biasanya dicalurin supaya nggak terdeteksi gitu ya. Kalau koruptor atau apa tuh paling senang seperti itu gitu. Nah, produk kita harus tahu dulu source-nya. Jadi tip pertama kalau mau milih produk ya, satu, ya Mas, lihat ingredient list-nya. Ya, jangan lihat nutrition dulu. Cari tahu dulu ini bahannya apa aja. Seperti tadi dokter kita bilang, usahain cari yang fresh dan natural, yang fresh ingredient. Jangan yang ingredientnya Anda udah nggak ngerti, ya. Yang ini bahasa apa gitu. Karena kan sering kita nggak ngerti itu apa aspartame atau apa segala macam gitu. Pokoknya kalau apel segar kan ngerti loh. Wortel itu kan ngerti, celery kan ngerti gitu ya. Beras gitu kan ngerti gitu ya, almond gitu ngerti, kita tahu. Jadi yang kita ngerti, jadi lihat ingredientnya dulu. Kedua, next, lihat apakah ini heavily proses atau enggak. Ya, kalau udah sifatnya dari concentrate pasti heavily proses misalnya. Ya, karena itu malah pemanasan yang berlebihan. Yang ketiga, baru lihat nutrition fact. Ya, next slide. Nah ya, sebentar. Baru nutrition fact-nya, baru lihat apa sih yang kita butuhkan, apakah nitratnya tadi, kalorinya. Jadi bukan cuma kalori, protein, sugar atau apa, tapi datangnya dari mana. Itu juga penting dan kita harus ketahui apakah dari bahan natural atau segar atau enggak. Itu tadi yang membedakan apakah kita minum suplemen atau minum bahan seperti ini yang lebih komplit dia. Ya, suplemen itu nggak mungkin mensimulasi seluruhnya. Ya, pasti cuman terlalu spesifik, jadi makanya dia kurang efektif. Oke, next. Nah, ini yang kita benar-benar committed ya, clean label tadi. Sebenarnya tadi cara milihnya itu berdasarkan prinsip ini, yaitu kalau clean label itu hanya natural ingredient, dia nggak pernah pakai artificial. Di Reju ini kalau untuk jus kita bahkan lebih tinggi lagi standarnya, yaitu hanya fresh ingredient, termasuk shot ya. Kayak kunyit atau apa itu dari kunyit bener ya, kita nggak pakai pupuk ya. Kencur juga dari kencur bener gitu. Kalau ada masih bilang bapak mau doang, kita open up facility juga sebenarnya. Community kalau suatu saat udah ini ya, kalau kalian mau kalian bisa organize and visit tempat kita untuk lihat sendiri, untuk membuktikan itu. Minimally proses dan ini harus transparan. Ya,
ya, yang tadi saya bilang, regulator itu mengizinkan untuk tidak mendisclose sesuatu. Saya ambil contoh yang paling gampang deh. Trans fat itu salah satu yang paling jahat, fat paling jahat. Kalian akan lihat ya, kalau orang yang mengerti itu tahu salah satu sumber trans fat yang paling mudah dan paling tinggi itu adalah bahan yang namanya hydrogenated vegetable oil. Vegetable oil itu natural, tapi udah di hydrogenated berarti udah heavily processed. Nah itu menimbulkan yang namanya tuh trans fat. Jadi kalau ingredientnya ada hydrogenated, partially hydrogenated vegetable oil ya, pasti ada trans fat. Tapi lucunya banyak produk ingredientnya ada, tapi di depannya gede-gede ditulis no trans fat atau zero trans fat. Ya, kenapa? Karena regulator mengizinkan bahwa kalau kandungannya di bawah sekian, boleh ditulisnya 0. Gitu. Nah, masalahnya kita tahu kan, kalau 0,1 itu nggak sama dengan 0. Kalau bahan hydrogenated vegetable oil ini begitu populer dan ini sangat-sangat populer, hampir setiap item yang Anda beli di supermarket sekarang itu pasti mengandung itu. Biskuit, kalau kalian ada krimnya, dia nggak melted gitu ya, itu pasti ya hydrogenated vegetable oil. Itu sangat populer banget di dunia industri. Membuat produk itu bisa jauh bertahan lebih lama, solid, murah, dan lain-lain. Nah masalahnya kalau itu begitu populer, di semuanya ada, berarti kan apapun yang kita makan mengandung loh. Nah kalau 0,01 aja, tapi kalau semuanya ada ditambahin kan jadinya apa? Banyak. Jadi misleading, ya itu yang tadi saya bilang kenapa disebutnya misleading. Oke, next. Ya, jadi ada beberapa ya bagian lain ini yang contoh aja tadi karena Bu Dr. Rika nyebutin beet sama beberapa. Oke, next. Beetroot pasti ya. Ini salah satu main ingredient dari awal kita berdiri 8 tahun yang lalu ini udah salah satu populer kayak beet dad, ya fiery beet, variasinya banyak. Kenapa kita buat banyak variasi? Ya, celery ini very powerful ingredient. Ya, terus terang aja favorit saya sekarang kalau minum itu mighty celery. Celery itu good for your cholesterol, your blood pressure, apa dok ini? Apa? Ya bukan apa yang dengkul itu kok saya lupa dong. Sendi pak. Ya, uric acid gitu, ya kan itu juga bagus, ya kan. Jadi salah satu jus kita yang paling powerful ini dari segi baik nitrat dan ini adalah mighty celery. Ya itu isinya cuma pure celery stick dengan sedikit lemon. Bahkan daunnya aja kita nggak pakai. Ya jadi high in fiber, very low in calorie, very low in sugar. Rasanya enak ya. Anda harus terbiasa sedikit. Tapi kalau lebih biasa, enjoy. Saya malah enjoy kalau ini. Ya, begitu minum feel good. Langsung bahagia ya pak ya? Bahagia. Pasti dong. Tapi kalau yang mau lebih campur, ada green celery, mau ada rasa pedasnya, ada fiery celery dengan ginger, ya, dan lain-lain. Oke, next. Nah, bayam, ya, bayam juga is a powerful antioxidant. Itu salah satu yang paling populer tuh, Asian green, ya. Ada banyak sekali. Lalu campuran juga masuk di green glory. Ini ada campuran bayam, ada juga ada campuran celery-nya juga green glory. Kalau yang mau bayamnya banyak, classic green. Itu double dari yang ada di Asian green, ya, plus sedikit mint. Gitu. Super green itu juga lebih banyak kandungannya ya, less sweet dibandingkan Asian green. Citrus green itu very refreshing ya. Oke, kalau mau campur tadi almond ada green almond milk. Oke, next. Kale, wah kale ini juga powerful ingredient ya. Ini juga kita gunakan di banyak kayak misalnya kayak di blessing kale ya, juga ada di green celery dan beberapa yang lain ya. Kale ini juga termasuk sayuran mahal ya. Oke, next. Nah itu aja ya, jadi ini yang bisa saya share. Bu, boleh sedikit diceritain berawal sejak kapan Indolaran Stand Up ini dan apa aja kegiatannya, singkat saja Bu, boleh? Indolaran saya sendiri 2009 di Jakarta Ya. itu Indolaran Stand 2011. Saya kebetulan sebagai partner yang lebih baru sampai sekarang. Udah gitu aja Bu ya, dari tahun 2010, 2011 ya Bu ya? 2011. Oke. Ya Mas Adit, kalau itu biasanya kalau pengalaman saya, ini bukannya tujuan apa ya, tapi pengalaman saya juga pernah itu biasanya kadang-kadang karena mungkin Mas Adit tanya dokternya itu dokter atau apa yang selalu cuma melihat total kolesterol dok. Oh iya.
benar. Saya juga jadi korban, pernah digituin, Pak Richard dokter kolesterolnya katanya 205, lebih tinggi dari 200. Saya bilang, dok, HDL saya 75. Emang saya disuruh turunin HDL? Ya jangan juga. Ya lalu gimana saya mau turunin jadi buat 200, saya bilang. Jangan, kalau HDL aman. Gak apa-apa, jadi konsultasinya sama dokter yang gizi yang kualitas kayak dokter Oh, iya. kita. Iya, jadi ada cerita juga nih, tadi kan Pak Richard ceritanya di awal temennya lagi mau main badminton terus ternyata jatuh serangan jantung. Baru-baru aja saya punya pasien, sebenarnya pasien lama, udah dari bulan Februari pasien saya, pertama kali datang dia beratnya 105. Terus diatur dietnya, dia juga olahraga, terakhir itu bulan Mei kita ketemu, dia terakhir itu 81. Dia masih penasaran, pokoknya gue maunya di 75 dok gitu, gue mau pengen turun lagi. Dia olahraga juga udah oke tuh, dia sepedaannya juga udah makin bagus. Tiba-tiba Agustus kemarin dia WhatsApp, dok, gue kena serangan jantung. Terus, balik mau lagi kenapa nih gitu. Akhirnya dia cerita, enggak dong, itu ceritanya dia di kantornya untuk level tertentu disuruh check up screening jantung. Begitu dia check up, ternyata dia termasuk yang harus di follow up lagi. Jadi dia ketemu dengan dokter jantung, kemudian di kateter, ternyata sumbatannya 90%. Dokternya kaget, kok bisa nggak ada keluhan, nggak ada gejala? Karena ternyata pasien saya ini dulunya dia tuh atlet renang, dia atlet renang sehingga pembuluh darahnya dia yang tersumbat dikompensasi dengan yang lainnya. Karena yang namanya kalau kita gemuk udah dari kecil, bahkan fat streak itu jadi lapisan lemak yang dia bisa ada di pembuluh darah itu udah bisa terjadi sejak anak umur 13 tahun loh. Jadi hati-hati yang gemuk-gemuk dari kecil gitu, yang udah punya anak hati-hati juga yang sampai anaknya gemuk dari kecil, kasihan karena proses pembentukan lemak fatty streak itu udah terjadi di umur belasan gitu. Jadi kalau udah HDL tinggi jangan khawatir. Merokok nggak? Kayaknya keren. Hah? Totalnya masalah. Tapi HDL bagus. Oke, sudah cukup jelas ya Mas Arif ya. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita hari ini. Rezu Indonesia.